Halo guys, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama gue Om Febs dan Om Marlin. Nah, kali ini masih di special edisi khusus ngebahas motor-motor sports bike klasik dengan suhunya, yaitu Red Like Champ, Om Champ. Saya bukan suhu, Pak. Sehu. Nah, Saya pengepul barang antik, Pak. Iya, dia pengepul barang antik. Kalau lihat ini belakang ini semua rongsokan, semua itu di belakang, coba lihat itu. Memang pengepul barang-barang tua yang nggak berguna dan mati-mati semua kumpulin di sini. Dan hari ini gua dan Om Cem lagi mau ngebahas apa ya? Modern klasik Ducati Superbike. Iya, sports udah mulai klasik dan masuk semi modern, belum yang terbaru setelah kita ngomongin 2010 ke atas, enggak ya, ini masih di jeda waktu itu, dari tahun yang lebih tua sampai yang lebih agak mudaan gitu. Nah, kita mau ngomongin sejarahnya, terus kita mau ngomong apa namanya, dia punya kiprah di balapan, terus prestasinya, dan kemudian sekarang populasinya di Indonesia tuh ada berapa banyak and so on ya. Gitu. Nah, kita dengan master suhunya kita ngomongin aja. Cem, ini Mito. Iya, Pak, Mito, Pak. Tapi saya masukin minyak tanah semalam. Oh, jadi melar. Oh. Mito. Ada Mito, teman-teman, di belakang. Bukan. Itu 748. Ini bukan Superbike sebenarnya. Jadi ini agak melenceng sedikit. Tapi karena itu punyanya dia, jadi dia bilang itu Superbike. Which is sebenarnya itu bukan Superbike. Nih Superbike, ini Superbike nih. Itu bukan Superbike. Jadi gimana, Cem? Lu ngomongin sejarahnya, startnya dari mana nih? Iya, gua ngomongin mungkin dari history dulu ya. Jadi mungkin kita sharing history. Ini pelajaran PSBB ya? Ya, mungkin sekarang kan lagi PSBB. Oh, PSBB. Ini pendidikan sejarah perjuangan bikers. Terus. Jadi gue coba jelasin dulu kenapa 3 motor ini, gitu kali ya. Oke. Ya. Jadi Ducati Superbike Ducati itu involved di balapan itu udah lama sekali, dari tahun 50-an, dari tahun 40-an ya. Tapi kalau kita nggak usah ngomongin kerjauan, kita ngomongin ya, terlalu tua. Modern era ya. Modern era itu kita basicnya atau benchmarknya di World Superbike Championship. Jadi yang dimulai tahun 88. Tahun 88 ya. Terus 88 sampai sekarang. Nah, Ducati itu awalnya itu tahun 85 itu di-acquire company-nya sama keluarga Castiglioni. Ya, yang pemilik MV Agusta sekarang. Ya. Jadi tahun 85. Nah, tahun 88 mereka itu tahun 87 sebelum World Superbike pertama kali itu mereka tuh disodorin teknologi, Feb. Ada 2 teknologi. Lo mau Pantah atau Desmo. Ya, betul. Teknologi Desmo. Desmo itu sebetulnya artinya tuh 4 valve. 4 valve. Jadi key dari mesin ini adalah 4 valve V-twin, 4 valves. Terus dia water cooled, sama fuel injected. Fuel injection. Itu key-nya. Jadi dimulailah 851. Oke. 851, jadi akhirnya kita nggak punya nih 851 contohnya di sini karena barangnya juga 851 itu setelah MH ya, berarti ya? Ya itu beda ya. Itu 851 itu serinya tahun 87, 86, 87. Ya, lebih barangnya lebih jarang. Itu sport bike ya. Sport bike. Itu di sini nggak ada barangnya, gue nggak pernah lihat. Mungkin dulu pernah ada, tapi gue nggak pernah lihat. Tapi itu sebetulnya adalah cikal bakalnya dari motor-motor ini. Jadi 851, 888 itu adalah cikal bakalnya dari semua motor ini. Mesinnya, basicnya, konfigurasinya, dan basic how the engine works itu sama. Jadi kenapa gue pasang 3 motor ini tanpa ada modern Panigale? Karena Panigale beda breed. Iya, beda breed. Jadi nggak ikut. Terakhirnya di 1098. 1198 terakhirnya. Ya, 1198. Ini karena 1098, habis itu ada 1198. Itu terakhir. Ya. So, kita jelasin itu tadi dari teknologinya adalah Desmo Quattro. Desmo Quattro dimulai di 851, 888, 916. Terus akhirnya modelnya berganti tuh. Jadi 851 sama 888 itu modelnya mirip. Lampu depannya kotak.
Nah, nanti ada tuh nanti gambarnya. Terus dimulai di 916 bodinya sama nih sama 748 ya. Ini karena sebetulnya sama, ya semuanya sama, hanya kapasitas mesinnya yang beda. So mereka sudah mulai mempromot yang namanya Desmo Quattro engine. Desmo Quattro engine itu intinya 4 valve, ya 4 valve. Dia punya sudut valve-nya itu 40 derajat. Ya. 40 derajat. 851 itu sekali menang World Superbike Championship tahun 89 tahun 90. Oke. Udah gitu Raymond Rosset yang menang, ya. Habis itu Doc Poland 2 kali. Jadi 3 kali juara. Jadi kalau anak-anak muda sekarang sih nggak familiar dengan nama-namanya. Jadi 3 kali juara dunia. Ini lebih banyak populer di kejuaraan dunia Superbike itu karena menang melulu. Ya, zamannya Carl Fogarty. Ya, Carl Fogarty. Terus Carl Fogarty itu 4 kali juara dunia. Terus ada Troy Corser. 996. Ya. Ya, 99. Jadi gue 916, 996 itu masih satu keluarga. Ya. Masih satu generasi. Gitu ya. Terakhir di 998. Ya, selesai 998. Tapi 998 nggak juara dunia. 998 nggak juara dunia. Karena 998 itu ceritanya begini, Pep. Sorry, 997 itu ada apa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Dia 996 langsung 998. 916, 996, 998 kan? Ya, terus 999. Ya, ini baru yang ini. Ya, jadi gue jelasin dulu nih. Ini, motor ini nggak usah marah-marah. Nggak bisa begitu. Biasa aja. Banting-bantingin semua. Ngegas kalau orang tua ngomongnya kan. Coba nanti kolesterol. Oh iya. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Jadi ini motor exceptional. Menang terus, hanya dijeda 1 kali tahun 97 itu oleh John Kocinski. Oke, Honda RC45. Betul. Terus dijeda lagi RC45 itu setelah motor yang kemarin kita bahas RC30, habis itu ada RC40, terus ada RC45. Nah itulah. Tapi kita nggak punya barangnya, jadi susah. Ya, nanti dikasih gambarnya aja. Iya, dikasih fotonya aja ntar lihat. Nah, dijeda 2 kali oleh Honda. Pertama dijeda oleh RC45 dengan John Kocinski, dan tahun 2000, Fed, itu dijeda lagi sama Honda lagi. VTR 1000 SP1 oleh Colin Edward. Betul. Ya, jadi habis itu tahun 2001-nya 996 menang lagi. Betul. Menang lagi. Nah, itulah terakhir generasinya motor ini terakhir. Jadi ini motor 5 kali juara dunia. Betul. 5 kali juara dunia. Paling banyak nih berarti. Ini salah satu motor ikoniknya Ducati, desainnya Massimo Tamburini, dan sekarang termasuk salah satu motor yang masih di award dengan one of the best design ever. Ya, most beautiful bike in the world. Ya, gitu, salah satunya. Ya. Nah, terus 2001 dia juara dunia, 2001 juara dunia, 2003-nya Honda lagi VTR 1000, 2004-nya mulailah Ducati mengintroduce 999. Ya, yang ini pakem bodinya lebih beda karena yang ini desainnya adalah Pierre Blanc. Nanti kita ngomongin desain lagi. Ya, ada sedikit yang agak harus diomongin tuh, Mas. Betul. So, ini tahun 2003 mulai turun di World Championship, Superbike World Championship. Pada saat itu kejuaraan dunia Superbike itu sedang lagi ada sedikit masalah, kan. Jadi hampir semua pabrikan cabut dari WSBK. Mereka lebih konsen di MotoGP. Karena MotoGP waktu itu lagi turun dari 1000 ke 800. Transisi pabrikan semuanya geser ke sana. Jadi ini motor sempat menang seluruh seri di 2003. Ya. Di 2003 ini udah kayak Ducati Cup. Dia semuanya hampir semua yang turun balap itu Ducati. Nah, itu Ducati tuh. Ya, makanya ini menang nih 2003. 2003 dia menangnya dominan sekali, sangat very dominan. Terus tahun berikutnya juga menang lagi, 2004. Menang lagi. Nah, Ducati 999 ini very exceptional. Ya, jadi kalau dulu orang tuh ngomong ini the most beautiful bike in the world, didesain masterpiece desainer Massimo Tamburini. Ini Ducati pakemnya beda. Dia didesain oleh Pierre Blanc. Desainnya pada saat itu orang ahead of time ya. Iya, terlalu cepat. Pada tahun early 2000-an
lu ngedesain motor yang sangat cantik buat gue ya, futuristik, dan menurut gue probably the best gitu ya, one of the best Ducati ever made. Udah pakai kayak ada apa namanya wingletnya, sampingnya, tahun segitu loh. Betul. Udah gitu lu lihat tuh bodinya sampingnya itu cuman rangkanya diekspos begitu, nggak ada tambahan bodi apapun. Betul. Bagus banget modelnya. Tapi pada saat itu orang nggak suka. Saking nggak sukanya, ini motor sempet bikin bangkrut, mau bikin bangkrut Ducati. Saking nggak lakunya nih motor, jadi contrary kan. Tuh. Di satu sisi di balap dia menang melulu, tapi penjualannya tidak berbanding lurus. Karena gitu. apa? Karena orang-orang masih tetap memakai pakemnya desain Massimo Tamburini yang di 9 sampai edisi 998 itu gitu, yang waktu itu cakep banget gitu. Nah tiba-tiba datang yang ini, ngunyahnya susah. Iya, ini kayak datang back from the future gitu. Jadi wah ini motor apaan ini, aneh gitu kan. Aneh jadi bentuknya pada saat itu. Kayak gitu. Tapi kalau buat gua ya akhirnya sekarang ini motor juga dicari orang akhirnya, dan tetap sekarang jadi diakuin one of the most beautiful bikes juga gitu. Nah, ini lahir dengan nama orang-orang kenalnya engine-nya itu Testa Tetra. Ya. Testa Treta. Yeah. Testa Treta itu sebetulnya nggak banyak beda jauh sama Desmo Quattro. Ini juga Desmo Quattro. Tapi Testa Treta itu adalah generasi penyempurnaannya. Betul. Di mana Testa Treta itu narrow head. Jadi head cylinder headnya lebih kecil. Itu ikutin pakemnya F1 pada saat itu. Jadi semua itu pakainya begitu teknologinya. High performance. Dia punya angle valve-nya itu lebih ekstrim lagi di 25 degree. Kalau ini 40 degree, ini 25 degree. Makanya edisi ini sampai terakhir kan cuma sampai 999 tok. Udah kan nggak ada lagi lanjutannya. Cuma sekali dibikin dengan satu mesin dengan beberapa tipe. Ada 999 biasa, 999 biasa, 999S sama yang R. Udah satu. Yang kalau lu pernah lihat yang ada livery villa-villa, nah itu yang biasanya livery villa tuh 999R. Barangnya di Indonesia cuma ada 2 kalau nggak salah. Kalau biasanya juga gini, kalau 999 itu biasanya 999 itu adalah motor yang beda ya, dari yang base sama yang S itu udah beda banget. Jauh. Engine-nya juga powernya beda. Ya. Shocknya juga beda, yang ini udah all-ins. Ini udah all-in semua, tapi engine-nya yang paling beda. Engine-nya itu producing tuh ada sekitar 4 atau 6 horsepower lebih dibandingin yang base. Ya, jadi ini motor beda. Terus habis gitu? Nah, habis gitu dia berevolusi lagi. Balik lagi ke sini. Jadi dia 2 kali menang, terus dijeda oleh GSX 1000. Iya. Habis itu dia menang lagi 999 lagi. Pada saat itu 1098 sudah keluar, Pep. Oke. Tapi Ducati Corse belum nggak pakai. mau nurunin ini dulu karena ininya masih mumpuni. Yeah. Jadi dia masih nggak berani gambling gitu, takut kan. 2007 kalau nggak 2006 ini menang lagi. 999R. Ya. Menang lagi. Terus baru dipakai ini. Baru keluarlah ini. Dan ini nggak langsung menang juga karena pada saat itu setelah ini menang, itu yang menang ini, Pep. Yang menang CBR 1000. Yang baru Fireblade 2007. Yeah. 2007. Jadi 2006 ini menang, 2007 itu Fireblade. 2008 baru 1098. Yang menang. Zamannya Troy Bayliss. Iya, Troy Bayliss. Troy Bayliss kan? Troy Bayliss. Ya, kalau itu tadi ada Troy Corsair, nih ada Troy Bayliss. Orang-orang. Troy Bayliss juga sempat pakai ini. Oh ya, Troy Bayliss sempat pakai ini, betul. Ya. Nah, udah gitu dijeda juga, 2 kali dijeda oleh Aprilia. Ya, RSV 4 Max Biaggi ya. Di Max Biaggi. Apa Silviano Giantoli ya? Bukan, Silviano Giantoli setelahnya. Setelahnya ya? Iya, Max ya? dulu, iya. Ya. Habis itu dijeda oleh Ben Spies. Yamaha. Betul. Jadi ini menang 3 kali juara dunia. Ini menang 3 kali juara dunia, ini menang 5 kali juara dunia. Kira-kira begitu. Jadi ini motor-motor ikonik. Sebenarnya kita ngomongin motor lu bukan sih? Mana? Ini? Bukan, Pak. Bukan kan? Minjem kan? Punya orang. Ini properti orang. Dia nggak punya. Jadi kalau dia ngaku-ngaku ini punya dia, bukan ya? Kamu miskin berarti. Tapi kalau biasanya kalau udah masuk ke rumah saya nggak apa-apa. Parkir di sini terus ya? Untung berarti saya lumayan dapat 1 kebagian. Tapi saya udah tukerin ADV kemarin 1 tuh. Cukup lah. Saya kebagian VFR ada 1. Ada di rumah saya barangnya masih. Nah, ngomong-ngomongin
sekarang udah kita nggak tahu sejarahnya, kan biar anak-anak yang muda sekarang tahu nih. Kira-kira nih kalau kita ngomongin sekarang di Indonesia populasinya, terus kemudian harganya, mana yang lebih langka dan mana yang lebih banyak dicari orang, itu kira-kira gimana? Gua ngelihatnya begini, kalau ini generasi motor ini yang jadi bangke udah terlalu banyak. Terlalu banyak. Udah nggak banyak yang survive. Oke. Udah banyak yang dipretelin. Mungkin kalau lu lihat dari limbah-limbahan gitu banyak yang. Ya, diambil swing armnya diambil ya. Swing armnya udah nggak jelas, motor udah ada habis. Yang survive itu nggak banyak. Jadi kalau lu mau cari varian-varian, karena ini cukup lama ya dari banyak variannya ya. 916, 996, 998, terus 749, 748. 749 nggak ada? 749 itu ini. Oh, 748, terus belum dia punya variasi SPS. Iya, SPS. Jadi kalau ini itu kalau 916 itu cuman ada 2, 916 biasa sama 916 yang SPS. Ya, 916 SP. Ya. Habis 996 itu ada yang base, Biposto, 996 ada SPS. Ya. Yang udah mulai numbered, udah ada nomornya. Udah gitu S996R. Nah, gue jelasin lagi nih, tadi ada yang sedikit kurang. Jadi 996 itu kenapa pada saat itu 998 nggak turun balap? Itu karena 998 itu sebetulnya 996R itu adalah mesinnya Tesla Treta. Oke. Itu udah Tesla. Udah Tesla Treta. Kalau secara marketing name itu 996, tapi kalau 998. Iya, tapi sebenarnya mesin. Ya, oke. Gitu. Nah, ini kan 2 nih langka nih udah nih, apalagi yang kita ngomongin 999, tapi 1098 ini ya generasi 1098, 1198. Udah sini ya. Ya, kalau 1199 itu namanya udah di Panigale, ya kan. Nah, ini masih yang 1098 nih, masih yang Superbike, yang Ducati Superbike itu dibilang itu. Tapi yang ini kurang survive ya dari sisi harga ya. Iya, jadi ini ikut ke generasi Ducati yang dulu sempat banyak ya di Indonesia, walaupun ini sebetulnya varian yang top of the line. Ya ini top of the line semua, ini semua dry clutch semua loh. Dry clutch. Panigale itu produksi standarnya nggak dry clutch. Ini semua dry clutch. Kenapa kita nggak masukin Panigale juga? Karena Panigale itu different breed ya. Ya udah beda, bukan beda generasi, cuma beda. Konsepnya udah beda. Konsep awalnya udah beda. Karena yang ini semua masih frame. Kalau Panigale itu kan frameless, nggak ada frame. Ya, dari segi engine pun juga udah beda. Tuh, teknologi udah beda. Nah, balik lagi ke harga. Ini barangnya nggak ada, ya hampir nggak ada. Ini pun barangnya juga nggak banyak, ya. Kalaupun ini ada di Indonesia itu kalau 999S itu, Feb, itu seingat gua itu cuman ada yang surat itu maksimum kalau nggak 2-3. Itu yang surat ya, resmi. Kalau 749-nya itu kalau nggak salah juga nggak banyak. Kira-kira juga sekitar itu juga. Iya, kayak punya Mbah Dukun dulu. Ya, yang hitam tuh ya. Hitam. Dark ya. Nah, itu kayak gitu. Jadi ini yang S nggak banyak. Yang bodong ada beberapa, tapi kalau yang surat. Kalau yang ini masih banyak. 1098 masih banyak. 1098 masih banyak. 1098, 1198 tuh masih banyak. Cuma yang jarang itu adalah 1098R. Itu cuma ada beberapa, sama 1199R. Gue lupa ada apa nggak, ada satu kalau nggak salah. Sisanya udah yang normal-normal, yang base doang. Nah, ini gitu. Juga ada SP, jangan salah, ini SP. Oh ya, ada yang SP. Nah, jadi SP itu bedanya sama biasa, SP itu sama S biasa, shocknya udah pasti sama. Lens biasa. Cuman dia pakai aluminium tank sama forged wheels. Betul. Itu bedanya. Cuma tergantung selera. Kadang-kadang orang nggak suka selera, nggak suka. Harganya juga waktu itu juga lumayan mahal. Betul. Nah, kalau sekarang orang itu selalu pas gua ngepost di Instagram gua sebelum kita bikin video ini tuh orang pasti ngomongnya 999. Kalau orang-orang yang biasa main motor yang udah tahu Ducati, mereka maunya beli ini. Ya. Karena barangnya udah susah nyarinya. Dulu waktu kita ngomongin di zaman mungkin 2000-an akhir lah ya, 78 gitu ya, 789, terus awal 2010. Ini sih hampir nggak dilirik sih waktu itu. Gue aja ngerasain bahwa waktu itu sempat dijual dengan harga hampir normal aja gitu. Lo mungkin bisa dapat diskon lah segala macam. Lebih berharga yang di sebelah situ. Gitu waktu itu ya. Tapi sekarang kebalik nih posisinya. Dia lagi naik daun gitu. Ini
motornya bagus banget ya kalau lu lihat dari desainnya. Nanti kalau lu lihat di internet gitu ya, lu lihat desainnya ya, lu lihat dari every angle-nya, menurut motor gua sih bagus. ini bagus sih. Gila itu orang sih. Cuma bedanya kalau yang ini kan tambur ini. Kalau ini siapa ya desainernya ya? Ini bukan siapa-siapa yang desain. Ini orang internal Ducati ya, in-house-nya Ducati ya. Kali ini kan Pierre Terblanc. Itu dan ini itu sama-sama single sided swing arm-nya. Yang ini enggak. Yang ini enggak single sided. Armnya ini basicnya dipakai dari turunannya armnya motor MotoGP. Betul. Desmo. Jadi kalau gua punya pedok stand Desmo gua disangkut ke sini, plek sama. Peleknya juga gua pasangin, bearingnya sama, plek. Nah, itu juga ada ceritanya, Feb. Jadi tahun 2000 waktu eranya 996 itu yang kalau nggak salah Troy Bayliss yang bawa. Dia komplain sama Ducati Course. Kenapa dia kalah sama VTR? Pada saat itu tahun 2001-2002, WSBK itu kalau dulu kan dibedain kalau 4 silinder 750 cc. Yeah. Kalau dua silinder bisa sampai 1000. Iya, kalau 2 silinder itu 1000. Tapi pada saat itu all 1000. Iya. All 1000. Jadi lu mau 1000 pokoknya masuk. Ya, pokoknya 1000 masuk. Makanya pada saat itu si Troy Bayliss bilang, ini motor gak bisa dipakai, gak bisa dinaikin. Kenapa? Karena goyang terus, nggak kuat. Akhirnya dia, yang lu bilang tadi, dia ambil swing arm teknologi swing armnya dia lebih kecil memang dibanding kalau yang punya Desmo kan gendut tuh swing armnya. Cuma basicnya mirip, sama. Jadi basic yang dipakai sama, sampai ban-bannya aja kalau lupa. Jadi kalau gua nggak punya peleknya si Desmo nih, gua bisa pakai peleknya dia untuk dipindahin ke Desmo, dan itu sama. Betul. Jadi gitu. Dipakailah itu. Teknologi itu yang dipakai. Jadi kenapa dia akhirnya balik ke swing arm double, karena pada saat itu untuk mengakomodasi powernya ini, itu dia butuh itu. Betul. Makanya dia akhirnya menang lagi. Betul, setuju. Nah, kalau yang 1098 ini juga pernah dinobatkan sama Ducati bahwa dia adalah production between laris. Bukan terlaris. Apa? Powerful. Oh iya, iya betul. Kalau itu mah iya. Nah, kalau kita ngomongin ini ke depan mungkin masih lama ya jadinya kayaknya ya. Mungkin next generasi lah, mungkin 1 dekade ke depan, apa mungkin 2 dekade ke depan ini mungkin menjadi sesuatu ya. Kita ngomongin ini udah super langka dan super rare, tapi ini menjadi sesuatu yang bisa lo koleksi. Dan mulai banyak kok orang-orang yang masih nyimpan yang begini. Cuma kalau dulu kan sempat begini, Feb. Orang beli cuma pakai, iya, nggak suka jual gitu. Begitu perputaran. Tapi sekarang udah mulai ke searcher. Ya, jadi yang punya ini sekarang udah mulai nyimpan. Kalau gue saranin mungkin lebih cari yang edisinya yang lebih spesial ya, kayak gitu ya, mungkin 1098R ya kan, 1098 SP yang kayak gitu minimal S lah gitu, karena kalau yang base mungkin kurang greget ngeliatnya gitu kan gitu. Nah kayak gitu mungkin lo bisa pikirin lah gitu. Boleh. Ini jadi sekarang udah mulai dipegang sama orang-orang yang tahu motor, yang paham motor, yang udah mulai nyimpen gitu loh. Kalau yang dulu kan masih orang pakai jual. Betul. Tapi kalau yang ini udah jelas, yang punya ini susah digoyang untuk dijual. Oh ya, ini susah. Ini susah digoyang dijual. Yang punya pun juga udah yang orang paham. Ya, orang ngerti motor rata-rata. Yang begini-begini itu udah orang paham yang punya. Jadi lu kalau punya duit pun belum tentu bisa beli. Betul. Kadang ada juga yang masih apa istilahnya masukin tapi mungkin kondisinya no paper kayak gitu ya. Jadi nggak oke lah gitu. Nah, kalau paper susah. Ada lagi nggak yang mau lu tambahin? Untuk edisi kali ini kita nge-branding Ducati. Sebenarnya kita juga pengen ngomongin brand yang lain. Cuma kan ngumpulin propertinya agak susah gitu, karena mesti jelasin sejarahnya kan agak panjang ke belakang gitu ya. Kadang-kadang orang suka begini, Feb, ini kalau ini kenapa nih yang 1098 ini nggak terlalu harganya juga nggak terlalu keker naik gitu ya, kekerek naik. Karena sebetulnya secara visual sama, Feb, sama 848. Oh iya betul. Iya, apa bedanya itu? Sama lah, secara visual 748 sama 998 kan sama. Tapi kan barangnya nggak banyak. Oh iya. Ini kan zamannya masuk kan, waktu itu kan Indonesia juga masih miskin. Nih, jadi saat masuk ekonomi kita udah jauh lebih baik. Gitu, banyak. 848 sampai 848 Evo kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi orang tuh nggak terlalu lagi gitu, bosen gitu ngeliatnya. Tapi kalau gue disuruh ngeriding ini semua motor, gue lebih senang riding yang itu. Karena itu memang lebih bersahabat dibanding ini dan ini.
Ini posisi ridingnya nunduknya setengah mati. Ini juga lumayan nunduk, tapi kalau yang itu masih bersahabat banget. Pak, kemarin saya nyoba ini ya, udah lama nggak pakai motor sport gitu kan, habis PSBB gitu kan, lama ya, nggak naik motor, gue naik motor ini dong, sebentar dong, kita muter kan, nyobain riding feel-nya dong. Besok paginya ini gue pegel-pegel. Encok lo langsung. Encok gue, gila beneran, encok gue. Ya, kalau orang tua ya maklum kan ya. Aduh, gitu. Encok kayaknya. Tapi kalau lu mau nanyain gue, how do you feel gitu ya? Sebetulnya semua motor-motor ini walaupun setua ini agility-nya bagus. Bagus. Flip motornya tuh lincah, motornya flickable, motornya. Betul. Ini pun walaupun agak lebih ekstrim, tapi menurut gue juga masih oke. Cuman memang hitnya ya panas, agak berasa ya, karena udah Superbike ya. Apalagi yang ini. Yang ini kalau menurut gue udah banyak lu yang pernah pakai. Yang mungkin 848 juga udah punya ya mirip-mirip sebetulnya sama 848. Tapi kalau gue lebih senang pakai itu. Lu lebih suka pakai itu ya? Lebih easy buat orang-orang pemula, lebih enak pakai itu dibanding pakai ini lebih susah. Dan kalau lu perhatiin ya, ini shocknya depan nih, suspensi depannya sama ini sama. Iya sama. Sama remnya sama, ininya sama. Jadi nggak pernah lu keteteran ngerem pakai ini. Betul. Remnya masih bagus, aman lah. Peleknya bagus, suspensinya bagus. Karena semuanya udah all-hits ya. Ini top of the line. Oke ya, kali kurasa itu aja ya. Cukup. Kalau kita ngomongin soalnya bakal kepanjangan. Next mungkin kita akan bahas lagi apa? Beda brand atau kita mau ngulik brand yang sama tapi dari angle yang berbeda ngelihatnya, mungkin dari sisi riding and so on, riding barengnya gitu-gitu ya. Tapi lo ada masukan apa, ada input apa, ada komen apa, ya komen saja di kolom komen kita. Nanti gua akan di edisi Klasik Superbike ya, namanya kita edisi Klasik Superbike selalu dengan Om Cem. Kita akan selalu ngebahas barang-barang tua seperti yang tuh di belakang ada beberapa yang tua udah mau mati-mati tuh, bukan udah mau mati, udah mati. Pak, itu sejarah Indonesia. Pak. Oh iya, itu sejarah motorsport. Itu motorsport Indonesia. Itu ada beberapa tuh motor tua balap ya. Nanti kita akan pakai itu sebagai bahan obrolan kita. Oke guys. Thank you ya. Cem, thank you banget udah ngebahas. Thank you semuanya. Thank you ya. Kita komen-komen saja, like, subscribe, share, whatever it is. Kita tunggu lagi nanti di next video ya guys. Ada Facebooknya loh. Oh sekarang ada Facebook fanpage, bisa ikutin juga. Cari aja fanpage gua, Feby Sagita atau Feb 78, Feb 78 atau Ride Like Cem ya. Oke guys, thank you for watching. Keep safe, stay at home. Sampai ketemu lagi. Ciao ciao.